Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat-Nya. Malam hari ini kita berjumpa dan bertemu kembali di majelis ilmu yang mulia ini, dan akan kita lanjutkan kajian kita, masih melanjutkan pembahasan adab dan akhlak bagi penuntut ilmu. Dan pembahasan kita telah sampai ke bab yang kelima. Ya, bab yang kelima. Adapun bab yang keempat sudah kita selesaikan pada pertemuan yang terakhir, yaitu adab seorang penuntut ilmu terhadap kedua orang tuanya. Dan yang berikutnya, bab yang kelima, akan kita bahas tentang adab seorang penuntut ilmu terhadap dirinya sendiri. Adab seorang penuntut ilmu terhadap dirinya sendiri. Seorang penuntut ilmu harus memiliki adab terhadap dirinya sendiri. Harus memperhatikan dirinya juga. Tidak membiarkan dirinya dalam keadaan tidak memiliki adab. Akan tetapi di antara adab seorang penuntut ilmu, dia harus memperhatikan dirinya sendiri. Nah, di sini beliau menyebutkan, penulis hafizahullah, beliau mengatakan di antara adab-adab penuntut ilmu terhadap dirinya sendiri adalah yang pertama, ini kurang lebih cukup banyak beliau menjelaskan. Ya, mungkin tidak bisa kita selesaikan semua, nanti kita bagi dua. Sebagiannya akan kita sebutkan dan kita jelaskan pada pertemuan kali ini. Taib. Di antara adab-adab penuntut ilmu terhadap dirinya sendiri, yang pertama kata beliau, hendaklah dia mengetahui dan meyakini bahwa ilmu adalah ibadah. Jadi seorang penuntut ilmu harus faham. Setelah itu dia meyakini bahwa ilmu yang dia tuntut itu adalah ibadah. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beramal. Untuk beramal saleh. Dan kita tidak tahu amal itu saleh atau tidak kecuali dengan melewati thalabul ilm. Ini wasilahnya. Nah, wasilah tersebut, sarana tersebut dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti tujuannya, yaitu amal. Dan amal tersebut yang kita maksud adalah amal ibadah. Oleh karena itu, yang menjadi tujuan bukan ilmunya. Sehingga apabila seorang sudah mendapatkan ilmu, sudah selesai. Apakah tujuan dari seorang penuntut ilmu hanyalah sebatas mendapatkan ilmu saja? Tidak. Ya, sudah kita jelaskan. Dan sering kita ulang-ulang bahwasanya bukanlah ilmu itu yang menjadi tujuan utama, akan tetapi tujuan utama adalah amal.
Namun tidak mungkin seorang beramal dengan baik, tidak mungkin seorang mengetahui amal itu soleh ataukah toleh, apakah makbul ataukah mardud, kecuali dengan punya ilmu tadi. Itu wasilahnya, dan wasilahnya tersebut dijadikan sebagai sebagai ibadah, disamakan dengan amalnya. Dan itu disebutkan di dalam kaidah para ulama dalam qawaid al-fiqhiyah tentang al-wasail laha ahkamul maqasid. Wasilah-wasilah itu dia dihukumi sesuai dengan maksudnya. Maksud kita untuk menuntut ilmu adalah agar amal yang kita kerjakan nanti diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini harus kita yakini bahwa ilmu itu ibadah. Ilmu itu adalah ibadah. Bahkan merupakan ibadah yang paling agung dan paling utama. Ajallul ibadat, kata para ulama, afdalul ibadat al-ilmu. Jadi ibadah yang paling agung, ibadah yang paling afdal itu ilmu. Barang siapa yang menuntut ilmu, dia telah melaksanakan ibadah yang paling mulia. Sehingga kita dapati man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah jadikan orang yang mencari ilmu, jalannya menempuh ilmu tadi, Allah jadikan sebagai jalan untuk mendapat surga. Bukankah ibadah janjinya surga? Iya. Maka harus kita yakini, para penuntut ilmu harus meyakini bahwa ilmu tersebut adalah ibadah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu tersebut sebagian ataupun bagian dari jihad fisabilillah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu itu bagian dari jihad. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat 122. Allah taala berfirman, "Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah." Tidaklah sepatutnya orang-orang mukminun itu semuanya kafah secara keseluruhan berangkat ke medan perang. Enggak seperti itu. Ini menunjukkan bahwa jihad fisabilillah dengan makna qital, berangkat perang fisabilillah, hukumnya bukan fardu ain, akan tetapi fardu kifayah. Jadi fardu kifayah bukan mengantar jenazah, ngurus jenazah saja gitu ya. Iya atau tidak? Kadang kan latihan fardu kifayah, bingung juga fardu kifayah banyak betul ini. Yang benar latihan mengurus jenazah, kan begitu ya? Itu lebih tepatnya. Jadi bukan latihan fardu kifayah. Tim fardu kifayah. Enggak, tim pengurus jenazah. Itu contoh. Karena sering kita dengar itu dikatakan fardu kifayah. Nah, ini juga jihad fisabilillah, asalnya hukumnya adalah fardu kifayah, tidak fardu ain. Kalau seandainya fardu ain, semuanya waktu itu rijal, kaum laki-laki yang ada di Madinah wajib harus keluar semua. Harus keluar semua, sehingga yang tersisa di situ ibu-ibu, gadis-gadis dan nenek-nenek saja di Madinah. Habis, tidak ada yang jaga. Maka dari itu kita dapat di dalam ayatnya, wa makanal mu'minuna liyanfiru kaffah. Tidaklah sepatutnya orang-orang yang beriman itu semuanya berangkat ke medan perang. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Nah, di sini dia. Tafaqquh dari kata fikih. Fa, qaf dan ha. Jadi supaya mendalam pemahamannya. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama. Jadi falaula nafara min kulli firqah minhum ta'ifah. Kalau seandainya sebagian kelompok dari tiap golongan ada yang sengaja untuk memperdalam agama mereka, tafaqquhu fid din, untuk memperdalam fikih mereka, untuk memperdalam pemahaman agama mereka. Apa tujuannya? Waliyundziru qaumahum idza raja'u ilaihim, agar mereka bisa menjadi munzir, menjadi pemberi peringatan kepada kaum mereka apabila mereka sudah kembali pulang dari jihad. Karena kan waktu yang dibutuhkan untuk jihad atau dengan makna perang fisabilillah, berangkat perang, itu kan bukan sehari dua hari. Perjalanan saja mungkin bisa seminggu, bahkan mungkin bisa 1 bulan waktu itu. Sekarang saja peperangan itu enggak cepat, enggak sebentar. Perang-perangan aja lama sehari. Perang-perangan aja bisa sehari. Munawashah. Apa namanya? Sukirmen. Sekirmis. Kan gitu, perang-perangan saja itu 1 hari, apalagi perang beneran. Lama.
Sehingga apabila mereka kembali dan mereka waktunya dihabiskan untuk perang, enggak sempat itu belajar, enggak bisa, kan gitu ya. Baca Quran saja masih berapa ayat sudah mungkin ya ada panah atau ada serbuan dan yang semisalnya. Sulit. Untuk tafaqquh fiddin dalam keadaan berperang itu sulit. Nah, sehingga mengapa tidak sebagian, jangan berangkat semua. Sebagian tafaqquh fiddin, belajar agama supaya terwujudkan saling ta'awun. Di antara kaum muslimin itu ada tolong menolong, saling menguatkan. Sebagian berangkat, yang sebagian nuntut ilmu. Ketika mereka kembali, yang sudah dapat ilmu bagi ilmunya, kan begitu ya, sampaikan kepada mereka. Nah, demikian juga Nabi SAW biasanya kan memberikan wasiat bagi orang-orang yang hadir dalam majelis ilmu. Hendaklah orang yang hadir menyampaikan kepada yang gaib, yang tidak hadir. Jalankan hadis ini. Antum sebagai seorang penuntut ilmu mendapati ada mungkin teman yang biasa di sini enggak hadir, ketika dia ya mungkin ketemu, sampaikan apa yang didapati, faedah-faedahnya ya ketika antum menghadiri majelis ilmu tersebut. Itu sunnahnya. Ini perintah Nabi SAW. Ya, falyuballighul hadir al-ghaib. Hendaknya yang hadir sampaikan sama yang gaib, sama yang tidak hadir. Jarang kita laksanakan hal yang seperti ini. Kalau dulu kita pengalaman waktu mungkin karena ruang lingkupnya kecil ya, pondok pesantren, nah itu mudah kita amalkan. Biasanya ada teman yang enggak hadir sakit atau apa gitu ya, dia di kamar enggak hadir di majelis ilmu, dan setelah itu maka akan kita sampaikan. Dan itu sangat kita nantikan. Kenapa? Karena seorang itu dikatakan faham ilmu ketika dia mampu menyampaikan kembali. Jadi itu kita tuntut. Ya, seorang penuntut ilmu yang kita alami waktu itu, kita berusaha untuk bagaimana menyampaikan apa yang sudah kita pelajari, kalau bisa disampaikan. Kan gitu ya, sama siapa? Bahkan kita panggil, mau enggak dengerin sebentar? Gitu ya. Dengerin ceramah saya sejam saja. Aduh, pada banyak yang enggak mau itu. Ya. Rahimani wa rahimakumullah. Jadi waliyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim, agar mereka menjadi munzir, pemberi peringatan kepada kaum mereka apabila kembali dari medan perang, la'allahum yahzarun, dan agar mereka bisa ya mendapatkan pelajaran ataupun bisa hati-hati ya, memberikan kehati-hatian ataupun bisa menjaga dirinya. Nah, ini para jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, di antara adab yang pertama disebutkan oleh beliau di sini, bagi seorang penuntut ilmu terhadap dirinya sendiri, hendaknya dia mengetahui dan meyakini ilmu yang dia pelajari, yang dia tuntut itu adalah ibadah. Jadi hadirnya seorang dalam majelis ilmu, membaca Al-Qur'an, menghafalnya, menghafal hadis, membaca buku, itu ibadah. Kalau memang niat dia adalah ya untuk diamalkan. Ya, untuk menghilangkan kebodohan. Di antara niat-niat yang baik dalam menuntut ilmu, sebagaimana nasihat Imam Ahmad bin Hanbal ketika beliau mengatakan, al-ilmu la ya'diluhu syai' idza sahhat niyatuhu. Ilmu itu tidak ada bandingannya bagi orang-orang yang sehat niatnya. Kemudian beliau ditanya, kaifat tasihhatun niyah? Bagaimana niat yang sehat itu wahai Imam? Ya Abu Abdullah, wahai Abu Abdullah, maksudnya kunyah dari Imam Ahmad bin Hanbal. Bagaimana niat yang sah dalam menuntut ilmu? Maka Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairih. Dia harus berniat menuntut ilmunya itu harus dia niatkan untuk raf'ul jahl, untuk mengangkat, menghilangkan kebodohan dari dirinya dan dari orang lain. Itu harus dia niatkan. Seorang penuntut ilmu jangan meniatkan ilmunya tersebut hanya sebatas untuk disimpan saja, tapi dia berusaha agar dengan ilmu tadi saya terangkat kebodohan saya, terkikis sedikit-sedikit, berkuranglah. Enggak tarkibul jahil. Tahu tarkibul jahil ya? Murakkab. Tarkib gitu, bertumpuk jahilnya, kan gitu ya. Dikikis, tumpukan jahil itu dibuanglah dikit-dikit dengan masuknya ilmu, terpentallah sedikit-sedikit batu-batu kejahilan itu. Ya, ditepis. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, di antara adab seorang penuntut ilmu terhadap dirinya sendiri, memperhatikan pendidikan jiwa dan pensuciannya, ataupun ya sering disebut oleh para ulama dengan istilah tazkiyatun nufus. Ya, tazkiyatun nufus. Jadi memperhatikan jiwa. Berusaha untuk memperhatikan pendidikan jiwa, pensucian jiwa ataupun tazkiyatun nufus yang akan membawanya pada ketaatan dan menjauhkannya dari kemaksiatan. Jadi memperhatikan tazkiyatun nufus ini materi yang
cukup diperhatikan oleh para salafus saleh, khususnya di dalam menuntut ataupun mencari ilmu. Ya, di dalam mencari ilmu mereka senantiasa untuk membersihkan ataupun berusaha untuk mendidik jiwa mereka, mensucikan jiwa mereka. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Asy-Syams ayat yang ke-9 dan 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah, aflah. Ya, beruntung man zakkaha, orang-orang yang yuzakki nafsah. Zakka yuzakki tazkiyatan. Ya. Disinilah munculnya istilah, dari sini munculnya istilah apa? Tazkiyah. Seperti yang kita katakan kemarin, robba yurabbi tarbiyah. Ya, tazkiyatun nafs. Karena sebelum ini wa nafsi ya wa masawaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dan merugilah orang-orang yang ya tadasiyah, yang mengotori. Merugi orang-orang yang mengotori jiwanya. Baik, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di sini beliau membawakan perkataan Imam Ibnu Jama'ah rahimahullah yang wafat tahun 733 Hijriah. Beliau mengatakan, hendaklah seorang penuntut ilmu membersihkan hatinya dari segala sifat khianat. Nah, jangan sampai seorang penuntut ilmu ya di dalam dirinya ataupun di dalam hati, di dalam jiwanya ada bibit-bibit khianat. Ya, suka berkhianat. Kalau ini ada, ini sulit. Ilmu tersebut akhirnya tidak amanah dia sampaikan. Dia tidak amanah dengan ilmu tersebut. Ya. Dia akan mempermainkan ilmu tersebut, kapan menguntungkan akan dia ya permainkan ilmu tadi, dan kapan hampir-hampir merugikan dia akan berusaha untuk mengkhianati ilmu. Jangan. Jadi bersihkan diri dari segala sifat khianat, sifat-sifat kotor, dengki, hasad, iri, serta keyakinan dan perangai yang buruk, agar hatinya menjadi baik dalam menerima dan menghafalkan ilmu, menelaah makna-maknanya yang dalam, dan hakikat-hakikat ilmu yang masih samar itu akan terbuka baginya ketika dia berusaha untuk membersihkan hati, membersihkan jiwanya tersebut dari penyakit-penyakit jiwa, penyakit-penyakit hati. Ya. Baik. Karena ilmu itu sebagaimana dikatakan oleh sebagian para ulama, ilmu adalah solatnya hati, solatus sir, maksudnya solatnya batin. Jadi ilmu itu adalah solatul batin, ya, ataupun solatul qalb. Enaknya solatul qalb. Itu ilmu. Ilmu merupakan solatnya hati. Hati itu butuh solat. Nah, itu dia ilmu. Ilmu itu solatnya hati. Adapun solatnya anggota tubuh kita, ya solat itulah dia. Takbir. Nah, itu solatnya jawarih, jism. Ya, anggota tubuh yang zahir ini yang terlihat. Solatnya itu tadi takbir terus. Nah, solat secara zahir, solatnya badan ini tidak sah kecuali dengan apa, Ikhwan? Solat itu tidak sah kecuali dengan apa dulu? Apa syarat sahnya solat? Bersuci. Sahkah solat seorang tanpa berwudu? Tidak sah. Ya, sahkah solat seorang dengan bernajis? Ada najis di pakaiannya, di tempat solatnya atau di badannya? Tidak sah solatnya. Ya, dia harus wudu dan dia harus bersuci. Taharatul hadas atau taharatul najas. Dia harus mensucikan badannya dari hadas, sifat yang menghalangi ibadah tadi, dan dia harus membersihkan dirinya dari najas. Maka akan diterima. Ya, la yaqbalullahu salatan bi ghairi tuhurin wala sadaqatan min ghululin. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salat tanpa taharah, tanpa bersuci, sebagaimana Allah tidak akan menerima sedekah dari hasil korupsi. Ya. Jadi tidak diterima salat seorang, ya, takbirnya tersebut. Nah, itu salat secara zahir. Harus melewati taharah, pensucian. Nah, demikian juga salatnya hati itu ilmu. Dan ilmu itu tidak sah, ilmu itu tidak diterima dan tidak ada manfaat kalau hatinya tidak bersuci. Paham antum? Jadi harus disucikan hati itu. Dan cara mensucikannya itu tazkiyatun nufus. Membersihkan hati dari ya sifat-sifat kotor tadi. Ya, makanya Abdullah bin Mas'ud dia mengatakan, ya, dalam perkataannya Abdullah bin Mas'ud beliau mengatakan, laisal ilmu an kathratil hadits
innamal ilmu khasyatullah. Bukanlah yang dikatakan ilmu itu banyaknya menghafal hadis, bukan itu. Bukan cuma sebatas itu. Dia mampu menghafal Quran, tahu letaknya, kan begitu ya, tahu ini akan, tapi tidak ada khasyah. Tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hati. Yang dipuji oleh Allah dalam surat Fatir, innama yakhshallah min ibadihi al-ulama. Al-ulama, al-ilm, ahli ilmu itu digandengkan dengan sifat khasyah. Jadi itu para jemaah yang Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi itu pentingnya yang kedua ini memperhatikan tazkiyatun nufus. Karena ilmu itu merupakan solatnya hati, ibadahnya hati. Ini merupakan amalan batin. Sebagaimana solat kata beliau, yang merupakan ibadah anggota badan. Ya, solat itu ibadah anggota badan yang nampak, ya, tidak sah melainkan dengan bersuci yang bersifat zahir dari hadas dan kotoran. Nah, ini dia kalau solat secara zahir, enggak sah kecuali badan tersebut sudah dibersihkan dari kotoran, dari hadas ataupun dari najas. Demikian juga ilmu kata beliau yang merupakan ibadahnya hati, tidak sah kecuali dengan membersihkannya dari sifat-sifat yang kotor, dari akhlak yang jelek dan buruk. La yanfa', tidak ada manfaatnya. Ilmu tersebut tidak ada manfaatnya bagi orang yang masih punya sifat-sifat kotor yang masih ada di dalam hatinya. Oleh karena itu ketika Abdullah bin Mas'ud dalam riwayat Imam Muslim, ya, dalam riwayat Imam Muslim di sana disebutkan ketika dia menjelaskan sifat-sifat orang-orang Khawarij, apa kata Abdullah bin Mas'ud? Ya, inna aqwaman yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum. Sesungguhnya nanti akan ada aqwam, kaum-kaum, orang-orang yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum. Mereka membaca Al-Qur'an tapi enggak lewat kerongkongan. Baca enggak lewati kerongkongan, cuma di mulut saja. Kalau melewati kerongkongan berarti masuk ke dalam, ya, itu maksudnya. Paham antum ya? Jadi enggak melewati kerongkongan maksudnya dia di sini saja. Ada nanti kaum-kaum seperti itu. Walakin idza waqa'a fil qalbi, kata dia. Tapi kalau seandainya bacaannya dan ilmunya tersebut, Al-Qur'annya itu bisa melewati kerongkongan dan sampai di qalbinya, sampai di hatinya. Ya, farasakha fihi, dan rusuh itu benar-benar meresap di dalam dadanya. Nafa'ah, kata Abdullah bin Mas'ud, maka dia akan bermanfaat. Saya akan bermanfaat ilmu itu. Nah, ini dia. Yang masalahnya ilmu itu cuma sebatas di lisan saja, enggak ngelewati kerongkongannya. Kenapa? Karena hati itu belum menerima. Hati itu masih banyak penghalangnya dari ilmu itu sendiri. Ini sulit. Sehingga hati itu tidak beribadah, sementara ibadahnya hati adalah ilmu. Ibadahnya hati itu ilmu, sementara ilmu itu cuma di lisan saja, enggak masuk ke dalam hatinya. Tidak ada manfaatnya. Ya? Jadi ini merupakan adab yang kedua ataupun poin yang kedua dari adab seorang penuntut ilmu terhadap dirinya sendiri, berusaha untuk membersihkan dirinya sendiri. Baik, khanifuddin rahimani wa rahimakumullah. Apabila hatinya baik untuk menerima ilmu, maka nampaklah keberkahannya dan akan menjadi berkembang laksana tanah. Apabila baik untuk ditanami, maka tumbuhlah tanamannya dan menjadi berkembang. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyil qalb." Sesungguhnya di dalam tubuh ini ada segumpal daging. Apabila segumpal daging itu baik, maka baik seluruh jasadnya. Dan apabila segumpal daging itu rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah segumpal daging itu adalah al-qalb tadi, adalah hati. Baik. Walaupun di sini ada sedikit perbedaan tafsiran dari kalangan para ulama tentang makna al-qalb di sini. Sebagian memaknai adalah jantung, tapi sebagian memaknai qalb yakni al-atifah, yang menjadi perasaan seseorang, yang bisa merasakan. Ya, bisa dipahami. Alladzi fis sudur, al-qalb alladzi fis sudur, hati yang kita rasakan di dalam dada. Nah, kemudian Sahal bin Abdullah At-Tusturi yang wafat tahun 283 Hijriah rahimahullah. Beliau mengatakan, hati yang di dalamnya terdapat sesuatu yang dibenci oleh Allah Ta'ala, maka akan terhalang menerima cahaya ilmu. Ya. Jadi apabila di dalam hati seseorang itu ada sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ilmu itu pun atau cahaya ilmu itu tidak akan dia peroleh. Tidak akan bisa masuk ke dalam hatinya. Karena ilmu itu adalah cahaya tadi. Ilmu itu juga adalah nur yang akan
menerangi hati seseorang. Tapi apabila ada sesuatu yang tidak disukai oleh Allah dari penyakit-penyakit hati, ya, masih ada di sana, nah ini yang akan menghalangi keberkahan ilmu tadi, manfaat ilmu ataupun cahaya dari ilmu itu sendiri, ya, tidak terlihat memberikan penerangan ataupun memberikan cahaya dalam hatinya. Baik. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga berusaha, yakni mengikuti dan meneladani para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti dan meneladani para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adab yang ketiga. Ini bagaimana wajib bagi kita untuk mengikuti manhaj as-salafus saleh, yaitu para sahabat. Sudah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya apa yang dimaksud dengan salaf. Ya, nikmat salaf ana lak, ketika Rasulullah berkata kepada anaknya Fatimah radhiyallahu anha, ya, ittaqillah wasbiri, bertakwalah engkau kepada Allah dan sabarlah. Nikmat salaf ana laki, sebaik-baik salafmu aku. Yang kita maksud di sini salafus saleh yang pertama kali adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan murid-murid beliau, orang-orang yang menemani beliau, ya, yang melindungi beliau sallallahu alaihi wasallam, yang berjuang bersama beliau. Mereka adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah yang dimaksud adalah pendahulu-pendahulu kaum muslimin ataupun salafus saleh. Baik, ya. Sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang memerintahkan kita untuk ittiba kepada Nabi dan kepada para sahabat. Di sini dalam catatan kaki beliau menyebutkan, lihat surat An-Nisa ayat 115. Wa may yushakkikir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Wa may yushakkikir rasul, barang siapa yang menyelisihi Rasul, ya, min ba'di ma tabayyana lahul huda, dan ya setelah huda, setelah petunjuk itu jelas baginya, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, kemudian berusaha ittiba'nya, ngikutinya kepada selain jalannya mukminin. Siapa yang dimaksud sabilul mukminin di sini? Jalannya orang-orang beriman di sini siapa yang dimaksud pertama sekali? Para sahabat. Ya, karena memang ayat ini berkenaan dengan mereka. Barang siapa yang menyelisihi Rasul setelah jelas, ya, mimba di mata bayyana lahul huda, setelah huda petunjuk itu jelas baginya, tetap dia menyelisihi Rasul. Karena sudah jelas dalilnya, ya, tapi tetap dia selisihi. Wa yattabi ghaira sabilil mu'minin, hada sabilul mu'minin, ya, ini selain jalannya orang mukminin, dan mengikuti selain jalannya mukminin, selain jalannya para sahabat. Nuwallihi ma tawalla, maka kami biarkan dia dengan penyimpangannya. Wa nuslihi jahannam, dan akan kami lemparkan dia ke dalam neraka jahannam wa sa'at masirun, ini sejelek-jelek tempat kembali. Ya, itu dalam surah An-Nisa. Demikian juga dalam surah At-Taubah ayat 100. Ini ayat berapa ini? Ayat 100 sebenarnya mungkin ini maksudnya, ya. Ayat yang wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar, ya, walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Wasabiqunal awwalun, ya, orang-orang yang mendahului, para pendahulu-pendahulu. Ini dia salafus saleh, para pendahulu. Minal muhajirin wal ansar. Ya, ini dari kalangan muhajirin dan ansar. Ini mayoritas para sahabat dari orang-orang muhajirin dan ansar Madinah, muhajirin Mekah dan ansar Madinah. Walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang ittiba kepada mereka dengan baik. Ittiba kepada hum, siapa yang dimaksud di sini? Muhajirin dan ansar. Jadi memang ada perintah, ada indikasi yang menunjukkan kewajiban kita untuk ittiba kepada salafus saleh, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini diperkuat lagi dengan hadis dari Irbad bin Sariyah, hadis yang sangat masyhur. Ya, qala al-Irbad radhiyallahu anhu, sahabat al-Irbad ibnu Sariyah, dia pernah menceritakan, shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin. Pernah satu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat bersama kami satu hari. Summa aqbala alaina, kemudian selesai salat beliau pun menghadap kepada kami. Ini biasanya beliau. Terkadang beliau berceramah, terkadang tidak juga. Ya, jadi selesai salat beliau akan membalikkan wajahnya. Ya. Kemudian biasanya sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam membalikkan badannya, itu biasanya beliau sebatas istighfar tiga kali, begitu ya. Kemudian beliau nanti setelah astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah,
Kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Barulah beliau balik badannya. Ya, seperti itu. Makanya para ulama mengatakan di antara adab selesai sholat itu jangan selesai salam langsung berpindah, tapi setidaknya bisa mengucapkan minimalnya istighfar tiga kali, astagfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, baru dia berpindah ataupun baru imam itu berbalik. Seperti itu yang dicontohkan atau yang disaksikan oleh para sahabat. Ya. Tapi jangan ditambah-tambahi. Kadang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nah, benar enggak seperti itu? Maknanya bagus kan begitu ya. Cuma kan enggak sesuai dengan yang dicontohkan. Iya. Ya, ketika disebut cari riwayatnya. Istighfar itu bagaimana? Astagfirullah. Dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan Rasulullah mengucapkan astagfirullah, 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 begitu ya. Tidak ada tambahan selain itu. Jadi usahakan sesuai dengan baik. Nah, adapun pada kisah ini Nabi sallallahu alaihi wasallam membalikkan tubuhnya, aqbala alaina, menghadap kami selesai salat. Fa wa'adzana mau'izatan balighah. Kemudian beliau memberikan ceramah ataupun mau'izah yang sangat balighah. Jadi ceramah yang sangat berharga. Sampai-sampai zarafat minhal uyun, yang membuat air mata ini berlinang. Ini kalau ceramah Nabi begitu. Masya Allah ya. Nabi SAW itu kalau berceramah bisa membuat ya mata ini menangis. Wajilat minhal qulub, dan hati ini bergetar, merasa takut. Ini ceramah Nabi. Ya. Faqala qail, sehingga seorang pun berkata pada waktu itu, ya Rasulullah, ka'anna hadhihi mau'idatu muwaddi. Wahai Rasulullah, seakan-akan ini nasihat perpisahan ya Rasulullah. Seakan-akan ini ceramah perpisahan. Setelah ini kita berpisah. Karena ceramah beliau itu membuat hati bergetar, hati ini bersedih, takut. Mata sampai-sampai ya berlinang air mata, ya mengeluarkan air matanya. Famadza ta'hadu ilaina ya Rasulullah? Apa yang akan kamu ya berikan, wasiatkan kepada kami wahai Rasulullah? Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, usikum bittaqwallah. Aku wasiatkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wasam'i wa ta'ah, dengar dan taati pemimpin kalian, wa in abdan habasyian, sekalipun pemimpin kalian itu budak dari Habasyi. Budak dari mana? Ethiopia, dari Habasyi. Walaupun sebenarnya budak itu tidak mungkin jadi pemimpin, tapi sekalipun kalau seandainya itu jadi, walaupun tidak mungkin budak jadi pemimpin. Dalam Islam mungkin enggak budak sebagai pemimpin? Orang merdeka dari tuannya satu orang aja susah. Kalau dia sudah merdeka baru dia bisa menjadi pemimpin. Bagaimana budak menjadi pemimpin? Seakan-akan Nabi SAW mengatakan ini sesuatu yang tidak mungkin. Tapi kalaupun mungkin ada budak yang jadi pemimpin, tetap sam'i wa ta'ah, tetap dengar dan taat kalian. Tidak usah membangkang. Ya. Akan tetapi ketaatan yang dimaksud adalah ketaatan fil ma'ruf, taat dalam perkara yang ma'ruf, bukan dalam perkara maksiat. Bukan itu yang dimaksud, perkara yang ma'ruf. Iya, ini harus kita pahami hadis ini. Taib. Fa innahu, kata Nabi, karena sesungguhnya may ya'ish minkum ba'di, barang siapa yang hidup setelah aku meninggal di antara kalian, fasayara ikhtilafan katsira. Nabi SAW menyebutkan nanti akan ada perselisihan yang katsiron, banyak sekali. Nabi SAW menyebutkan ada penyakit umat nanti setelah peninggal beliau. Apa penyakit umat? Adalah berselisih. Ya, itu kita dapati di tengah-tengah kaum muslimin secara umum ataupun di tengah-tengah yang mengatasnamakan ahlus sunnah sekalipun, ada saja bibit-bibit perselisihan. Oleh karena itu, walaupun Nabi menyebutkan ada penyakit akhir zaman bagi umat ini, tetap Nabi SAW memberikan obatnya, tidak membiarkan ya umatnya dalam keadaan tertimpa penyakit. Nabi tidak mengatakan kalian akan tertimpa penyakit fitnah ini, kemudian tidak disebutkan apa solusinya. Disebutkan solusinya, dan solusinya insya Allah mudah. Apa kata Rasulullah setelahnya? Fa'alaikum bisunnati. Wajib bagi kalian berpegang teguh dengan sunnahku, sudah selesai. Kalau Nabi SAW tidak memberikan contoh apapun, ya sudah, tidak ada, kita katakan tidak ada.
Tidak usah repot. Kadang kalau kita katakan, misalnya ada yang bertanya, boleh enggak berdoa ya setelah sholat 5 waktu mengangkat tangan? Kita katakan Nabi tidak pernah mencontohkannya. Pernah enggak ada riwayat yang mencontohkan setelah sholat 5 waktu kemudian Nabi angkat tangan doa? Iya kan? Tidak ada. Kemudian tidak ada dilakukan bukan berarti tidak ada syariatnya. Gitu ya. Ya kita berusaha mengikuti sunnah Nabi SAW. Karena yang dikerjakan oleh Nabi setiap sholat 5 waktu adalah zikir-zikir yang banyak di sana. Namun apabila seorang ingin berdoa, kan begitu, bukan menghalangi, akan tetapi tidak ada secara khusus Nabi berdoa selesai sholat 5 waktu. Itu tidak ada memang. Tapi kalau tanya boleh enggak berdoa, misalnya sesekali dia perlu dan ingin, ya silahkan. Tapi kalau terus menerus ini yang tidak kita dapati seperti itu. Kalau tanya boleh ya boleh saja. Tapi kalau terus menerus ini perlu ditanya. Karena terus menerus seakan-akan itu ibadah khusus. Ya, itu dia. Apalagi dengan berjamaah itu lebih lagi. Kan begitu ya? Itu lebih lagi, tidak ada. Belum pernah didapati Nabi SAW doa berjamaah sahabat amin. Ada enggak seperti itu? Kan begitu ya? Ini maksudnya ilmiah. Karena itu fa'alaikum bisunnati. Karena Nabi SAW, kalau kalian banyak berselisih nanti, fa'alaikum bisunnati, sudah, coba ikuti sunnahku saja, coba. Selesai kan? Kalau kita ikuti sunnah Nabi SAW, selesai. Oh tidak ada seperti itu sunnahnya. Kemudian jangan, kan begini. Oh nanti itu, kan begitu ya. Ikuti sunnah Nabi SAW. InsyaAllah selamat. Ataupun setidaknya, wassunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin. Ataupun mengikuti sunnahnya siapa? Para khulafa al-mahdiyin ar-rasyidin, yakni para khalifah yang diberikan hidayah, yang mendapatkan petunjuk. Tamassaku biha. Tamassak di sini berpegang teguhlah, biha. Ha kembali ke mana? Domir ha ini kembali ke mana? Kembali ke rumah? Kembali ke mana ini? Tamassaku biha, hanya kembali ke mana? Ke sunnah. Nabi tidak mengatakan di sini fa'alaikum bil ulama. Tidak kan? Tidak disebutkan oleh Nabi sini fa'alaikum, padahal dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan al ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi. Tapi dalam kasus ini ketika beliau mengatakan bahwa sepeninggalku nanti kalian akan melihat ikhtilafan katsira, dan beliau tidak mengatakan fa'alaikum bil ulama, hendaknya wajib kalian berpegang dengan para ulama, tidak. Tapi beliau mengatakan sunnahku. Karena mungkin terjadi perselisihan juga di kalangan para ulama. Karena mereka ya di antara para ulama tersebut ya manusia biasa, kemudian sering terjadi juga perselisihan pendapat. Nah, kembalikan kepada sunnah dulu. Mana yang lebih dekat kepada sunnah? Ya, bukan kepada ya masalah fikihnya dulu, kan begitu ya, tapi kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tamassuku biha, berpegang teguhlah dengan sunnah itu. Wa addu 'alaiha bin nawajidh, bahkan kata beliau gigit 'alaiha, ala sunnah itu, gigit sunnah itu dengan gigi geraham kalian. Ya, ini kan menunjukkan kalimat seperti itu benar-benar harus berpegang teguh. Kenapa? Karena ikhtilaf yang banyak, perselisihan, bingung, membuat orang-orang bingung, ini yang mana? Ini sunnah, ini kata sunnah, ini sunnah yang mana? Ya lihat saja dalilnya. Seperti itulah lakukan. Ya. Taib. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hatilah dengan perkara yang mengada-ngada. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap muhdatsatin bid'ah, setiap yang mengada-ngada dalam agama ini itulah dia bid'ah. Wa kulla bid'atin dolalah, dan setiap yang bid'ah itu dolalah, enggak ada bid'ah yang hasanah, ya. Nabi yang mengatakan demikian ini ya. Wa kulla bid'atin dolalah. Saya dulu pernah dikerjai sama guru ngaji saya sendiri. Ketika ceramah di sebuah masjid pakai muqaddimah ini. Alhamdulillah. Ya, in asdaqal hadis kitabullah. Wa khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Selesai ceramah dipanggil. Kenapa tadi kamu baca wa kullu bid'atin? Kenapa enggak wa kullu? Iya ya. Saya hafal lagi. Wa kullu bid'atin wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin. Kenapa kamu baca kullu? Kenapa enggak kullu? Enggak tahu, Pak.
Nah, itu dia, kamu jangan asal sebut tapi enggak tahu. Ya. Karena kulla itu menunjukkan sebagian, tidak semua bid'ah sesat karena kulla. Kalau kullu Rasulullah menyebutkan itu semuanya. Setiap yang mengadakan, setiap yang baru itu bid'ah. Seperti firman Allah, kullu nafsin, ya kullu bukan kulla. Iya juga ya. Gimana antum jawabnya kalau itu? Kata guru saya itu, kulla itu menunjukkan sebagian. Kalau seandainya kullu seperti kullu nafsin, dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti mati. Semuanya kan? Setiap yang bernyawa pasti mati. Enggak sebagian yang bernyawa mati, sebagian tidak. Tapi ini hadis ini kulla. Nah, maka itu, ya, berarti bid'ah itu ada yang hasanah, ada yang dolala. Kamu tuh jangan begitu. Ya, jangan semua kamu katakan ini bid'ah sesat, enggak. Kapok kan tuh. Gimana antum jawabnya begitu? Hah? Setelah belajar nahwu shorof baru tahu. Ada innanya kan. Wa inna. Kan hadisnya begitu ya. Ya. Ya kan ada inna di awalnya. Fa inna, kan ada inna duluan Rasulullah menyebut itu. Inna itu kan menasabkan isim. Kan begitu ya. Fa inna kulla. Jadi kulla dia. Ya, wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul, bukan syarrul tapi syarrul umuri muhdatsatuha. Wa kulla, yang ngikut semuanya. Wawunya itu kan waw atof. Berarti tidak ada masalah gitu ya. Aslinya kalau tidak ada inna berarti kullu juga dibaca. Aduh, saya enggak ketemu lagi sama guru saya. Guru ngaji dulu maksudnya. Yang guru ngaji dulu gitu ya. Jadi antum jangan ini kalau enggak mendalam ilmunya, ya. Taib, khanifiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Nah, sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, intermiso saja itu supaya antum benar-benar serius kalau belajar itu, hati-hati ketemu orang yang sudah numpuk subhatnya. Antum bisa dipelintir nanti. Ya. Orang yang kita ingkari perayaannya diacak-acak istilah bahasanya maulid. Bukan itu. Nanti kalau misalnya bagaimana hukum selamatan? Nah, Anda mengingkari selamatan atau membenarkan selamatan? Kita bahas secara bahasa selamatan dari kata salima yaslamu salamah, dari kata assalam, Allahumma antas salam. Berarti Anda mengingkari Allah. Padahal bukan itu yang kita maksud. Maksudnya selamatan hari ke-7 kah begitu ya. Itu yang kita ingkari. Iya kan? Ini kan enggak nyambung seperti itu. Ini terlalu anu ini. Iya. Gimana seperti itu? Bagaimana hukum tahlilan? Kalau mikir tahlilan itu la ilaha illallah wa kullu tahlilatin shadaqah wa kullu tahmidatin shadaqah. Setiap tahmid alhamdulillah itu sedekah. Tahlil itu la ilaha illallah shadaqah. Wa kullu takbiratin shadaqah. Setiap ucapan takbir itu shadaqah. Kalian mengingkari tahlil itu la ilaha illallah, mengingkari la ilaha illallah sama seperti orang kafir. Ya, apa itu hadisnya? Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Gitu ya. Sesungguhnya mereka apabila disebutkan kalimat tahlil la ilaha illallah mereka sombong. Anda menolak tahlilan? Kufur. Ayo antum. Bukan begitu, bukan itu yang dimaksudkan begitu ya. Pengkhususan acaranya itu loh, Mas. Kan begitu ya. Bukan jangan malah menggunakan bahasa untuk merancu ataupun jadinya bingung orang-orang. Taib. Masuk sudah waktu Isya ya? Kita bacakan dulu ini nasihat dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, barang siapa di antara kalian yang ingin meneladani, hendaklah meneladani para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini nasihat Abdullah bin Mas'ud. Ya, teladanilah sahabat Rasulullah. Karena sesungguhnya mereka adalah umat yang paling baik hatinya, paling dalam ilmunya, paling sedikit bebannya, paling lurus petunjuknya, serta paling baik keadaannya.
satu kaum yang Allah telah memilih mereka untuk menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kenalilah keutamaan mereka serta ikutilah asar-asarnya karena mereka berada di jalan yang lurus. Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah juga mengatakan, jadilah salafi sejati dengan cara mengikuti jalan yang ditempuh oleh para salafus soleh dan orang-orang yang mengikuti mereka dalam semua masalah agama, mulai dari masalah tauhid, ikuti para salafus soleh, tauhid mereka bagaimana, akidah mereka bagaimana, ikuti mereka, ya, ikuti para sahabat, terutama dalam masalah asma wa sifat, ya, Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada masalah para sahabat itu, ya, seperti itu kita pahami, ya, seperti itu kita pahami, ibadah mereka ya seperti itu, dan lain sebagainya. Tetap konsisten untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan merealisasikannya dalam kehidupanmu, dan jauhilah perdebatan. Ya, jauhilah perdebatan. Jangan mempelajari ilmu kalam. Nah, ini juga bukan berarti kita menolak ilmu kalam secara keseluruhan. Bahkan kita dapati definisi ataupun ta'rif di dalam masalah fikih itu banyak mengambil ilmu kalam. Akan tetapi tujuannya kita ambil atau diambil oleh para ulama, tujuannya adalah untuk menerangkan atau hakikat amal tadi. Misal saya kasih contoh, ketika para ulama menjelaskan solat, kan dijelaskan dulu ya secara bahasa ataupun melalui ilmu kalam. Apa itu solat? Solat secara bahasa doa, kan gitu ya. Apa itu solawat? Nah gitu ya, jangan pula nanti bagaimana hukum selawatan. Selawat itu jamak, mufradnya solat. Solat itu secara bahasa doa. Anda mengingkari doa? Ya, jadi maksudnya Syekh di sini jangan mempelajari ilmu kalam itu terlalu mendalam sehingga kita hanya disibukkan putar-putar kalimat saja. Padahal yang paling penting adalah dengar perintahnya, lakukan, amalkan. Tidak perlu putar-putar pakai kalam-kalam. Iya. Serta jauhilah segala hal yang mendatangkan dosa dan jagalah dirimu dari hal-hal yang akan menghalangimu dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Taib ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Kita cukupkan dulu ya. Ini masih poin ketiga ini. Nanti kita sambung lagi insyaallah pada kesempatan yang berikutnya. Nanti ingatkan saya di poin keempat ini ya. Insyaallah kita sambung lagi. Nanti semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.